Bab 1166 Raja Bintang Jatuh. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Seluruh dunia terdiam setelah lelaki tua berpakaian linen itu berbicara. Semua orang memandang Chen Fan yang menginjak Qin Feng dan lelaki tua yang membungkuk sedikit dan berbicara dengan nada tulus. Semua orang di bumi merasakan berat hati. Orang tua berpakaian linen itu tampak seperti seseorang dengan separuh tubuhnya di dalam kubur. Tubuhnya gemetar saat dia berjalan dan dia terengah-engah setelah berbicara, namun kenyataannya dia tidak dapat diprediksi. Usianya sudah sangat menakutkan. Orang tua itu terkekeh saat melihat Chen Fan tetap diam. Kekuatan saudara Chen memang di luar imajinasi saya. Saya tidak sekuat Anda saat ini ketika saya seusia Anda, dengan tubuh yang sebanding dengan dewa ilahi dan kekuatan Dharma yang luar biasa kuatnya. Saat aku melihatmu berkelahi dengan anak-anak itu, beberapa orang tua bahkan bertaruh bahwa kamu akan kalah. Dan sekarang, mereka semua telah kalah dariku. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan tambang di sebuah planet, jadi katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Beberapa dengungan terdengar jauh di alam semesta. Lelaki tua berpakaian linen itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia melanjutkan sambil tersenyum. Saya telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi saya terlalu gagal. Kakak laki-lakiku yang berbakat mengikuti ayahku dan mencapai Grand Dao, sementara kakak laki-lakiku yang kedua, yang menyukai seni pedang dan bertarung melintasi galaksi dengan pedangnya juga dinobatkan sebagai pedang suci. Bahkan saudara laki-lakiku yang kelima menjadi pangeran istana Apollo. Bagi saya hanya hidup beberapa tahun lagi, mendapatkan beberapa harta karun dan sekarang dikenal sebagai gudang harta karun di lautan bintang. Jadi, mohon jangan khawatir tentang hal itu. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Kita bisa membicarakannya bersama-sama, katanya sambil mengambil sesuatu di udara. Berdengung, pedang ilahi dengan kilau emas terbang dari suatu tempat di angkasa dan mendarat di tangannya. Itu adalah pedang ilahi Yaoyang. Qin Feng tidak dapat mengendalikan setengah harta karun ilahi ini. Dia hanya bisa melakukan beberapa serangan dengan itu. Namun, pedang itu memancarkan pancaran cahaya keemasan yang lembut dan tampak patuh ketika berada di tangan lelaki tua berpakaian linen, seolah pedang itu miliknya. Kalau saja pedang ini bukan dari ayahku, aku bahkan bisa memberikannya padamu. Saya sudah hidup 70.000 tahun. Apa yang dapat saya lakukan dengannya? Orang tua itu menghela nafas. Hei, Tuan Tua Qin, kamu dikenal pelit di seluruh alam surgawi kecil selatan. Kamu bahkan tidak mau memberikan sepotong batu roh, apalagi harta karun setengah ilahi, kata seseorang. Kudengar pangeran ketujuh dari istana Apollo bahkan tidak mau menawarkan obat setengah ilahi ketika Tuan Tua Qin menikahi putri ilahi dari Sekte Changshen. Master Sekte dari Sekte Changshen sangat marah dan mengusirnya. Istana Apollo dan Sekte Changshen hampir berperang. Apakah saya benar, Saudara Fu? Orang lain tersenyum dan berkata, orang yang dipanggil, Saudara Fu, hanya mendengus, tidak mau menjawab. Semua orang melihat ke atas. Beberapa orang lainnya muncul di ruang terdekat. Salah satunya tinggi dan berotot, yang lain mengenakan pakaian putih dan berambut putih dan yang terakhir kurus. Semuanya diselimuti kekacauan dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, kekuatan mereka tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Hukum Dharma yang hampir terlihat berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi bunga teratai, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul saat mereka bergerak. Mereka dikelilingi oleh miliaran galaksi, matahari yang menghancurkan bumi, energi ungu seperti naga atau iblis yang menelan dunia. Dentang. Setiap gerakan yang mereka lakukan menciptakan kekuatan tanpa akhir yang melanda seluruh dunia. Beberapa energi yang kuat bahkan mengguncang langit di sekitar mereka. Semua orang di bumi merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang terdalam, tampaknya lebih dari 1/2 harta karun ilahi telah terbangun. Chen Fan bahkan bisa melihat peta alam semesta sungai gunung yang terbang mendarat di tangan seorang wanita cantik dalam gaun istana. Tubuhnya berayun seperti pohon willow dan wajahnya ditutupi kerudung, tampak sangat sakral. Bunga teratai bermekaran di udara dengan setiap langkah yang diambilnya, menciptakan banyak bunga teratai di sepanjang jalan seperti dewi yang tiada taraf. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Qin Feng, dengan kata lain, kekuatan mereka tidak dapat diprediksi dan jauh lebih kuat daripada kekuatan Qin Feng.
Mereka bahkan dikelilingi oleh lingkaran cahaya suci, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia dan dewa yang menciptakan kehidupan. Setiap gerakan yang mereka lakukan menarik energi seluruh galaksi dan mereka mengendalikan segalanya. Ah, saya selalu bermurah hati saat membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana saya melakukan hal seperti itu? Anda pasti memfitnah saya karena Anda pernah kalah dari saya sebelumnya. Saudara Fu berasal dari Sekte Changshen. Dia pasti akan memberikan keadilan padaku. Pria tua berpakaian linen, bernama Qin Jian, melebarkan matanya. Saudara Fu, dari Sekte Changshen, yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut putih dan tampak halus. Dia tidak repot-repot menjawab. Mereka mengobrol satu sama lain dan membicarakan tentang Chen Fan, tetapi tidak satupun dari mereka memandangnya, seolah dia tidak ada di mata mereka. Setelah sekian lama, seorang lelaki tua berotot dan tinggi mengerutkan kening dan melirik ke arah Chen Fan. Kami akan mengampuni bakatmu karena saudara Qin menunjukkan rasa hormat padamu. Bahkan planet timur di belakang Anda akan terhindar karena hal ini. Sekarang, lepaskan Qin Feng, cepat. Benar, nak. Jika bukan karena Tuan Tua Qin, saya pasti sudah membawa Anda kembali ke Sekte Niekong. Keponakanku yang akan menjadi penerus Master Sekte kita membutuhkan seorang pelayan saat ini. Meskipun kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat, kamu bisa bertarung dengan cukup baik dan cukup untuk menjadi pengawalnya, kata seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam dengan tatapan jahat. Yang lain juga memandang Chen Fan dengan jijik, terkejut atau kejam. Mata Tuan yang dikelilingi oleh miliaran bintang dan titik cahaya, yang tampaknya berasal dari Sekte Janji, bahkan penuh dengan kekejaman jauh di dalam, tapi dia masih memasang senyuman di wajahnya. Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan tenang, biarkan dia pergi. Hanya karena kamu bilang begitu. Kamu pikir kamu siapa? Haha, mereka menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka tidak marah sama sekali. Kamu memang hanya seorang pemuda. Anda sudah terlalu lama tinggal di planet yang ditinggalkan ini. Anda tidak tahu betapa luasnya alam semesta. Seorang lelaki tua kurus dari Sekte Niekong menggelengkan kepalanya. Chen Beixuan, kamu memang berbakat, karena kamu mampu mengembangkan kekuatan Dharma yang begitu kuat di wilayah planet ini. Bahkan aku ingin menerimamu sebagai muridku. Namun, jangan anggap remeh kebaikan saya. Karena Anda sudah berada di level ini, Anda harus tahu bahwa ada beberapa orang yang bisa Anda lawan dan ada pula yang tidak. Menyerah kepada kultivator yang kuat bukanlah sesuatu yang memalukan, pria tua jangkung dan berotot itu mengingatkan Chen Fan. Qin Jian, lelaki tua berpakaian linen, berkata kepada Chen Fan, dia benar, saudara Chen. Biarkan pecundang ini pergi. Saya bisa mengampuni semua orang di sekte Anda. Saya mungkin tidak terlalu berguna setelah hidup ribuan tahun, tapi saya masih bisa membantu menyelamatkan hidup Anda. Dalam sekejap, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan. Dunia hening. Aku tahu, dia adalah Raja Bintang Jatuh, Qin Jian. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah mati? Tuan Naga tiba-tiba berkata dengan kaget. Siapakah Raja Bintang Jatuh? Asiu bertanya-tanya. Tuan Naga menundukkan kepalanya dan berbisik sambil gemetar. Raja Bintang Jatuh bukanlah seorang penggarap agung, tetapi putra dari seorang penggarap agung. Ayahnya adalah Kaisar Istana Apollo, penguasa tertinggi yang diakui di seluruh alam surgawi kecil selatan. Dua kakak laki-lakinya telah menjadi dewa ilahi. Kakak laki-lakinya yang kedua bahkan bernama Sword Sein, yang bertarung melintasi galaksi dengan pedangnya dan menghasilkan sekte yang tidak dapat binasa. Saudara laki-lakinya yang kelima mewarisi posisi Pangeran Istana Apollo dan dikatakan memiliki kendali atas harta karun ilahi yang paling kuat di sekte tersebut, yang dapat digunakan untuk bertarung dengan penggarap agung. Meskipun Qin Jian tidak sekuat saudara-saudaranya, dia mencapai level Half Grand Cultivator 50.000 tahun yang lalu, itulah sebabnya dia diberi gelar Raja Bintang Jatuh dari Istana Apollo. Dia adalah seseorang yang sangat menakutkan di depan setengah penggarap besar. Benar, itu dia. Saya telah membaca tentang dia di jurnal yang ditulis oleh leluhur sekte Xuanfeng. Dia mengenakan pakaian linen dan memiliki pedang ilahi Yaoyang yang diberikan oleh kaisarnya, dan dia sangat pelit. Itulah Raja Bintang Jatuh, seru Guru Ling Yun. Hati banyak kultivator, mereka yang memiliki kontak dengan sekte besar di lautan bintang, tenggelam tanpa harapan. Dikatakan bahwa ada penatua agung yang berusia lebih dari 50.000 tahun di sekte yang tidak dapat binasa.
Para tetua agung itu memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi pada tingkat yang sangat tinggi, yang sudah bisa dianggap saleh, sesuatu yang bahkan para penggarap Nas Chen Sol pun tidak bisa menolaknya. Menjadi putra seorang penggarap agung yang memiliki garis keturunan selama beberapa generasi dan dipanggil sebagai Raja, betapa menakutkannya Raja Bintang Jatuh ini, Qin Jian. Rumor mengatakan bahwa hanya ada kurang dari 10 raja di Istana Apollo sepanjang sejarah. Masing-masing dari mereka adalah seseorang yang telah mengguncang galaksi. Banyak pangeran ilahi dari Istana Apollo bahkan tidak diberikan gelar raja sepanjang hidup mereka. Jadi, yang lain juga merupakan tetua agung dari sekte itu. Jiang Churan bertanya, pada titik ini, Tuan Naga sudah mengenali mereka dan dia menjelaskan dengan suara bergetar. Qin Jian berasal dari Istana Apollo, saudara Fu, adalah Fu Yan, tetua agung dari sekte Changshen, wanita cantik dalam gaun istana berasal dari sekte Fuyao, tetua kurus berasal dari sekte Niekong, dan lelaki tua jangkung dan berotot adalah tetua agung dari alam ilahi Taichu. Dua pembudidaya terakhir yang dikelilingi oleh galaksi dan Finki masing-masing berasal dari sekte Janji dan sekte Matahari Setan. Ketujuh orang itu tampaknya merupakan pemukul berat dari sekte ilahi. Masing-masing dari mereka telah hidup lebih dari 50.000 tahun dan merupakan legenda dan mitos jauh di dalam lautan bintang. Mereka juga telah menjadi pangeran surgawi dari generasi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya dan bahkan termasuk di antara yang paling menonjol. Qin Feng, Yi Qian, Qiao Yu dan Qiao Zhen adalah keturunan mereka, meskipun mereka bahkan tidak layak disebutkan di depan para tuan itu. Ini semua adalah pemukul keras terhadap sekte-sekte besar. Selain penguasa ilahi dan master sekte, mereka juga merupakan makhluk terhormat di sekte ilahi. Kebanyakan dari mereka tidak terlibat dalam penaklukan dan mereka biasanya mengurung diri untuk berkultivasi dan menerobos ke tingkat formasi jiwa. Beberapa bahkan mungkin tidak muncul setelah 10.000 tahun. Jadi, mengapa mereka mengambil risiko untuk datang ke wilayah planet terbengkalai sekarang? Tuan Naga bingung. Tetapi Tuan Ling Yun mengerti sedikit setelah memikirkan tentang apa yang terjadi di Tanah Dewa. Pentingnya bumi jauh melampaui imajinasi mereka. Sepertinya para penggarap besar bertekad untuk menaklukkan bumi. Ini berarti ancaman yang akan dihadapi Chen Fan sangat besar dan di luar imajinasi mereka. Hati Guru Ling Yun tenggelam ke dasar saat kesadaran muncul di benaknya. Semua orang hanya bisa melihat ke atas dengan tenang dan menunggu jawaban Chen Fan. Jika kamu membiarkan keturunanku yang gagal pergi, aku bisa menawarkanmu sebuah planet di wilayah planet Sanyang, yang baru saja aku dapatkan, selain menyelamatkan nyawamu. Planet itu memiliki tambang, batu halus emas yang langka dan terdapat hingga 1 miliar batu roh. Bagaimana menurutmu, Saudara Chen? Lelaki tua berpakaian linen berkata kepada Chen Fan sambil tersenyum. Bersyukurlah, Nak, apalagi planet ini memiliki tambang batu halus emas. Kami sudah menunjukkan kebaikan kepada Anda dengan menyelamatkan nyawa semua orang di sekte Anda. Jika bukan itu masalahnya, bahkan pertumpahan darah di seluruh planet ini tidak akan cukup untuk membayar semua dosamu, kata lelaki tua berotot itu. Itu benar, beberapa tetua agung lainnya juga mengangguk. Chen Fan telah membunuh begitu banyak pangeran surgawi dan pasukan sekte besar. Meskipun setengah penggarap agung itu tidak peduli dengan para tetua normal dan penggarap inti emas, bagaimanapun juga, para pangeran ilahi memiliki nilai mereka. Jika bukan karena kecepatan kultivasi Chen Fan terlalu cepat dan dia mungkin mendapatkan semacam seni rahasia di Tanah Dewa, mereka akan memukulnya sampai mati. Tidak, jawab Chen Fan lembut lalu menginjak kakinya. Puff, jiwa ilahi dan tubuh Qin Feng, yang merasa lega karena dia merasa bisa lolos dari ini, dihancurkan oleh Chen Fan. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Dunia menjadi sunyi, senyuman lelaki tua berbaju linen itu juga membeku. Qin Jian, pria tua berpakaian linen yang merupakan pangeran ketujuh Istana Apollo, juga dikenal sebagai Raja Bintang Jatuh, tersenyum cerah tapi kemudian senyumnya membeku di wajahnya. Dia menyaksikan Chen Fan menginjak-injak keturunan generasi ke-73-nya ke dalam saus daging. Grand Elder yang tinggi dan berotot dari alam ilahi Taichu menyipitkan matanya. Para tetua dari sekte lain juga memandang Chen Fan dengan kaget, mereka tidak pernah mengira dia akan seberani itu. Sebagai perbandingan, semua orang di bumi merasakan berat hati. Seorang kultivator jiwa baru lahir dari wilayah planet lain berkata, bagaimana bisa Dewa Chen begitu tidak bijaksana? Jika Qin Feng masih hidup,
dia akan memiliki sandera di tangannya. Dia bisa menggunakan ini untuk bernegosiasi secara perlahan dengan Istana Apollo dan 7 sekte ilahi. Mengapa dia menginjaknya sampai mati? Dia telah sepenuhnya menghilangkan semua peluangnya. Itu benar, Raja Bintang Jatuh menawarinya sebuah planet dan dia berbicara dengan tulus. Dia tidak seperti Qin Jian, seseorang yang mencoba memulai perkelahian dan tampaknya adalah pria yang berakal sehat. Mereka bisa saja mendiskusikannya secara perlahan. Master sekte lain dari planet Tianhuang juga menghela nafas. Benar, banyak kultivator dari planet lain, termasuk Dewa Surgawi Anpo, menggelengkan kepala. Banyak murid sekte Qiong Utara dan orang-orang biasa di bumi juga menyalahkan Chen Fan dalam pikiran mereka. Lelaki tua, berpakaian linen itu sebenarnya sudah datang. Dia tampak seperti orang tua yang baik hati, tidak agresif sedikit pun. Banyak orang bahkan mengira ada harapan untuk bernegosiasi dengan sekte besar di Lautan Bintang. Akan lebih baik jika mereka bisa mencegah pertempuran. Qin Dongmu, Xing Hu dan Zhang Qihao tidak pernah bersikap positif terhadap Chen Fan. Mereka hanya menyerah di bawah tekanannya. Mereka semua mencibir dalam pikiran mereka saat ini. Kami sudah menjadi musuh bebuyutan. Apakah menurut Anda sekte yang tidak dapat binasa akan membiarkan kita pergi? Bagaimana mungkin? Chen Yaoyao membantah. Itu mungkin. Sekte ilahi dan sekte Qiong Utara memang berada dalam perselisihan yang sengit, tetapi orang biasa seperti kita tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, penguasa ilahi Qin adalah orang tua yang baik hati dan murah hati, dan dia bersedia memaafkan sekte Qiong Utara, namun penguasa ilahi Chen menolak menerimanya dan bahkan membunuh keturunannya. Bukankah dia memulai perselisihan dengan mereka? Seseorang berkata dengan nada aneh. Siapa yang bilang? Asiu menatapnya seolah ada aliran listrik di matanya. Banyak orang langsung menutup mulutnya. Chen Fan belum pernah kalah dan sekte Qiong Utara masih menjadi dominator di bumi. Asiu bahkan mampu membunuh para penggarap Nas Chen Sol dari planet lain dengan tebasan, jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia saat itu. Setelah berurusan dengan orang lain, Asiu mendongak dengan ekspresi muram. Sementara itu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan. Tidak hanya miliaran orang di bumi, bahkan para penggarap wilayah planet terbengkalai, orang lain dari wilayah planet lain, dan para penggarap individu di Lautan Bintang juga melihatnya. Nak, apakah kamu tidak takut mati? Beraninya kamu membunuh Qin Feng di depan kami. Apa menurutmu orang tua seperti kami tidak berguna dan bisa dihancurkan dengan mudah seperti junior itu? Pria tua kurus itu menyipitkan matanya. Chen Beixuan, kamu terlalu sombong dan kamu tidak tahu seberapa luas dunia ini. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Pria tua jangkung dan berotot itu menggelengkan kepalanya. Saudara Chen, apa maksudmu? Qin Jian juga berhenti tersenyum dan bertanya tanpa ekspresi. Apa lagi yang dia maksud? Menurutnya lengan dan kaki kita yang lama sudah tidak berguna lagi. Haha nak, kekuatan kami jauh di luar imajinasimu. Jangan berpikir Anda bisa meremehkan kami karena kekuatan Dharma Anda yang kuat. Anda baru saja memulai perjalanan Anda untuk mencapai tingkat formasi jiwa dan kami adalah senior yang jauh di depan Anda, kata tetua agung dari Sekte Janji. Para tetua agung itu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Meskipun mereka sedikit terkejut ketika melihat Chen Fan mengalahkan 7 pangeran surgawi, mereka telah melihat tuan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka. Chen Fan mungkin kuat, tetapi mereka juga mendapat dukungan sendiri dan mereka tidak takut sedikit pun. Berdengung, peta alam semesta sungai gunung bergetar sedikit di tangan wanita yang mengenakan gaun istana dari Sekte Fuyao. Selain itu, setiap Grand Elder memiliki jenis energi berbeda di dalamnya. Semua energi itu sebanding dengan yang ada di peta alam semesta sungai gunung dan tampaknya juga berasal dari harta karun kuasi ilahi. Bersama dengan pedang langit biru milik Yuan Yi. Setidaknya ada 7 harta karun kuasi ilahi di sana. Dan semuanya berada di tangan 7,5 penggarap besar yang telah menyentuh tingkat formasi jiwa. Retakan, jika para tetua itu menyipitkan mata, energi mereka bisa menelan dunia. Tidak ada setengah penggarap besar selama bertahun-tahun dan banyak penggarap lupa betapa menakutkannya mereka. Hanya Tuan Naga dan Tuan Ling Yun, yang sudah berusia 20.000 tahun, yang tahu betapa kuat dan menghancurkannya para tuan abadi itu. Ya, aku membunuhnya. Dia menyinggungku, menginvasi planet timur dan mengganggu upacara penobatan dewa ilahiku. Jadi, apa salahnya membunuhnya?
Bukan hanya dia, suatu hari nanti saya akan pergi ke istana Apollo Anda dan sekte besar lainnya dan bertanya kepada guru sekte Anda tentang cara mereka mendidik bawahan dan murid mereka, kata Chen Fan dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Sombong sekali, master sekte kami semuanya adalah penggarap agung. Bagaimana kekuatan mereka bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda bayangkan? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda benar-benar dewa ilahi dan penggarap agung karena sekelompok penduduk lokal di planet Tandus memberi Anda gelar Tuan Ilahi? Tetua dari Sekte Wuji tertawa dengan jijik. Mari kita tekan dia dengan harta karun Dharma, tahan dia dengan kekuatan ilahi dan buat dia berlutut di hadapan para penggarap agung. Kita lihat saja apakah dia masih bisa begitu sombong, kata wanita cantik berbaju istana dengan suara dingin. Itu benar, jika dia memiliki keinginan mati, kami akan menunjukkan kepadanya kekuatan sebenarnya dari sekte yang tidak dapat binasa. Kata seorang penatua, ledakan, 7 energi kuat keluar dari tubuh mereka. Matahari melayang di langit, bintang-bintang bersinar terang, api iblis menelan langit dan dunia muncul. Segala macam fenomena terwujud di balik 7 tetua agung. Gambaran yang muncul mirip dengan gambar pangeran ilahi, meski beberapa kali lebih kuat, terutama gambar Raja Bintang Jatuh, Qin Jian. Ada ribuan sinar cahaya di belakangnya dan dia dikelilingi oleh aura keemasan, seolah-olah memang ada matahari yang terbit di angkasa untuk menyaingi matahari bumi. Tak terhitung banyaknya orang di bumi yang memang seolah-olah ada 2 matahari di langit. Beberapa energi mengerikan menyapu dunia dan mengguncang gunung, menghantam langit seperti ombak yang mengamuk. Bulan yang jauhnya ribuan mil juga sedikit bergetar. Anda, Chen Fan menjentikkan jarinya dengan tenang. Saya tidak membutuhkannya, aku bisa membunuhmu sendiri. Tetua agung dari sekte janji mencibir dan melangkah maju. Desir, lukisan galaksi terbentang, membelah langit, itu memisahkan Chen Fan dan 7 tetua. Semua orang melihat ke atas dan merasa seolah-olah ada galaksi lain di luar angkasa. Lukisan galaksi janji, Wu Kai, calon pangeran ilahi dari sekte Wuji pernah menampilkan kekuatan ilahi agung itu dengan inti emas tingkat dewa. Setiap lukisan planet di galaksi mewakili kekuatan seorang kultivator inti emas. Ada beberapa ratus planet dalam lukisan Wu Kai. Sebagai perbandingan, ada lebih dari 10.000 lukisan galaksi itu. Mereka bisa dianggap seperti sungai pasir yang terdiri dari planet-planet yang mempesona. Apakah kamu kenal Wu Kai? Chen Fan menoleh dan menoleh. Dia adalah keturunan kami. Keluarga Wu memiliki harapan untuk memiliki Grand Elder lagi dalam 10.000 tahun. Tetapi Anda menghancurkannya. Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Tetua dari sekte janji, Wu Hongbo, mendengus. Dia memukul dengan tangannya dan lukisan galaksi Wuji, yang tampaknya memiliki miliaran planet, menyerang Chen Fan. Ledakan, pada saat itu, seluruh langit tampak runtuh. Sebuah planet besar di alam semesta telah runtuh, seolah-olah akan hancur. Galaksi mempesona yang tak terbayangkan jatuh dari langit dengan kekuatan yang sangat menakutkan, menghancurkan dimensi dan membentuk lubang hitam raksasa. Wu Hongbo meninggalkan semua kekuatan ilahi dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Chen Fan. Hanya serangan itu, Wu Hongbo telah menunjukkan betapa menakutkannya seorang penggarap setengah agung. Bahkan 10 pangeran ilahi akan hancur berkeping-keping karena serangannya. Itu sangat biadab. Dia menekan orang-orang hanya dengan energinya dan dapat menghancurkan semua jenis kekuatan ilahi. Dia memang makhluk yang menakutkan, seorang kultivator agung yang telah menyentuh level formasi jiwa. Chen Fan mendengus dan menjentikkan lengan bajunya. Retakan, langit terkoyak, kekuatan Dharma yang tak terbayangkan juga melonjak. Kekuatan Dharma bayi dewa yang sangat kuat membentuk arus warna-warni di langit, yang dengan cepat mengalir sejauh ribuan mil dan bertabrakan dengan Wu Hongbo. Galaksi janji yang terdiri dari 10.000 inti emas telah terputus dan terdapat batas yang jelas di alam semesta. Ada miliaran bintang di satu sisi dan cahaya terang di sisi lain. Dia cukup kuat, Wu Hongbo menoleh dengan kaget. Dia dulunya adalah pangeran ilahi dari sekte janji dan telah mengembangkan lukisan galaksi janji selama 50.000 tahun. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan ilahi yang paling kuat, tetapi kekuatan dharmanya adalah yang teratas di antara yang lainnya. Bahkan Raja Bintang Jatuh, Qin Jian, bukanlah tandingannya. Namun, seorang kultivator junior telah memblokir serangannya hari ini dan bahkan Wu Hongbo tidak mampu menahan kekuatan kuat dari lukisan galaksi, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Biarkan aku mencoba.
Pria tua kurus itu mencibir sambil melangkah maju dan muncul di belakang Chen Fan. Tangannya yang sangat kurus keluar dari udara dan menyentuh punggung Chen Fan tanpa mengeluarkan suara. Sekte Niekong dikenal karena pembunuhannya yang tidak berbayang dan tidak berbentuk. Bahkan setengah penggarap besar tidak akan menerima serangan itu dengan paksa. Ledakan, namun Chen Fan hanya memberikan tamparan dan memukul tangan lelaki tua kurus di belakangnya. Tamparannya begitu lembut hingga tidak ada gelombang energi apapun di udara, namun lelaki tua kurus itu sedikit terkejut. Dia terjatuh beberapa ribu kaki dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia sepertinya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Dharma Chen Fan akan sekuat itu. Giliran saya akan membantu. Kemudian, wanita cantik mengenakan gaun istana dan lelaki tua berotot menyerang satu demi satu dan bertarung dengan Chen Fan. Mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, namun mereka masih kagum dengan kekuatan Dharma Chen Fan yang luar biasa kuat. Meskipun Chen Fan hanya menggunakan kekuatan paling dasar dari level Nas Chen Sol, para tetua agung masih menjadi serius. Kamu ingin membunuhku dengan kekuatan seperti itu? Chen Fan mencibir, Saudara Chen, kami mungkin tidak dapat berurusan dengan Anda, tetapi bahkan jika Anda dapat menghentikan kami, dapatkah Anda melindungi seluruh planet timur sendirian? Lelaki tua berpakaian linen itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Chen Fan berbalik dengan mata dingin. Dia melihat tiga pangeran ilahi yang mengikuti lelaki tua itu dengan pakaian linen. Yuan Yi telah melaju menuju bumi dengan harta karun kuasi ilahi mereka. Target mereka jelas adalah istana Sekte Qiong Utara di puncak Gunung Yunwu. Dentang, tiga pangeran ilahi yang dibawa Qin Jian bersamanya semuanya adalah tuan dari generasi Qin Feng. Mereka adalah kultivator Nas Chen Sol tahap puncak dan memiliki harta karun kuasi ilahi, pedang ilahi Yaoyang yang diberikan oleh Qin Jian. Aura bilahnya bersinar terang dan pedang itu melepaskan ribuan sinar cahaya. Pedang itu hanya bergetar sedikit dan segera ada ketajaman yang menembus langit dan pedang Qi yang jatuh dari udara, energi yang menakutkan membuat separuh Asia berguncang. Desir, Yuan Yi juga mengaktifkan Blue Sky Divine Blade. Pedang Qi menyapu langit dan aura pedang memecahkan atmosfer. Atmosfer yang tebalnya puluhan ribu mil menutupi bumi saat ini memiliki retakan sepanjang 100 mil, seperti cangkang telur. Banyak orang mendongak dan melihat sinar matahari yang membakar menyinari celah tersebut, seolah tirai di langit akan robek. Bahkan sebelum keempat kultivator itu memasuki atmosfer dengan dua harta karun kuasi ilahi mereka, energi mereka yang menghancurkan bumi telah mempengaruhi banyak orang, mereka terjatuh dan gemetar karena tekanan yang sangat besar. Itu adalah harta karun kuasi ilahi. Mereka bisa menghancurkan setengah benua bahkan di tangan para pangeran ilahi. Untungnya, bumi memiliki hukum Dharma yang kuat dan dikelilingi oleh banyak dewa. Jika tidak, kedua harta karun Dharma itu bisa saja menenggelamkan separuh planet ini. Kamu menggali kuburmu sendiri. Ada rasa dingin di mata Chen Fan. Bumi adalah kelemahannya. Mereka berempat bahkan mengejar Sekte Qiong Utara. Lord Dragon adalah yang paling kuat di antara semua anggota Sekte Qiong Utara, tapi dia hanya seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat menengah. Tidak mungkin baginya untuk melawan empat pangeran ilahi dengan harta karun kuasi ilahi. Ledakan, tubuh Chen Fan melintas dan dia mengambil langkah ke depan, mencoba menghentikan penurunan mereka. Tapi mengapa para tetua agung lainnya mengizinkannya? Nak, kamu mau pergi kemana? Pertarungan kita belum berakhir. Orang tua kurus itu tersenyum sambil mengayunkan tubuhnya dan 9 hantu muncul di langit. Masing-masing tampak realistis, mereka menyerang Chen Fan dari segala arah. Serangan mereka tidak bersuara dan redup, namun nyatanya mereka membawa energi yang menakutkan dan merusak. Bahkan sebuah planet kecil yang panjangnya beberapa ribu kilometer akan langsung hancur jika dihantam oleh lelaki tua kurus itu. Benar, Chen Beixuan, Anda tidak akan pergi kemanapun tanpa izin saya. Tetua agung dari Sekte Janji juga membacakan mantra dan tangannya diselimuti aura perak, mengeluarkan pancaran cahaya seperti air terjun perak. Lukisan galaksi Janji berubah menjadi sungai miliaran planet di langit dan menghalangi jalan Chen Fan, memisahkannya dari planet bumi. Saudara Chen, kita belum selesai. Bagaimana kamu bisa pergi? Lelaki tua berpakaian linen itu juga terkekeh. Palu emas terlepas dari lengan bajunya sebelum dia bergerak. Begitu muncul, ia segera tumbuh, berubah menjadi palu emas raksasa setinggi 1000 kaki dan melaju menuju Chen Fan. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di atasnya bersinar terang. Meskipun itu bukan harta karun kuasi surgawi,
harta itu dibuat dengan material surgawi terbaik dan beberapa material ilahi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan harta karun kuasi ilahi. Raja Bintang Jatuh, Qin Jian, dikenal kikir dan memiliki banyak harta. Rumor mengatakan bahwa dia pernah bertarung dengan sesepuh sekte lain yang memiliki level yang sama dengannya. Tetua itu dikenal sebagai setengah dewa, dan juga seorang penggarap setengah agung, namun Qin Jian menghancurkannya hingga mati dengan 18 harta. Itulah mengapa Qin Jian disebut Raja Bintang Jatuh, yang berarti bahwa para pembudidaya di bawah tingkat formasi jiwa akan mati jika mereka bertemu dengannya. Bang, 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 Chen Fan menghancurkan 9 hantu lelaki tua kurus itu dan menginjak kakinya untuk menghancurkan seluruh sungai planet. Dia kemudian melayangkan pukulan, menjatuhkan palu emas itu dan terus bertarung dengan 4 tetua agung lainnya. Ledakan, mengalahkan pangeran ilahi dapat dilakukan dengan kekuatan jiwa bayi dewa dan setengah baru lahirnya. Tetap saja, dia juga harus mundur untuk melawan serangan dari 7 tetua agung. Apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Chen Fan mendongak dengan ketidakpedulian di matanya. Ketujuh tetua agung itu mencibir, tersenyum meremehkan, atau tampak tenang. Orang tua berpakaian linen, tersenyum dan berkata, "Saudara Chen, biarkan saja juniornya yang mengurusnya sendiri. Kita semua adalah setengah penggarap agung yang memiliki satu kaki di dalam tingkat formasi jiwa dan merupakan setengah dewa dengan hak kita sendiri. Ada perbedaan besar antara kami dan kultivator biasa di level inti emas dan jiwa yang baru lahir. Jika kita mencampuri urusan mereka, bukankah kita akan menindas mereka? Ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Meskipun Half Grand Cultivator bukanlah sebuah level. Secara umum diakui di alam semesta bahwa kesenjangan antara level Nas Chen Soul dan formasi jiwa terlalu besar. Jarak mereka terlalu jauh. Banyak penguasa yang memiliki inti emas tingkat dewa atau tingkat suci masih bisa bertarung dengan penggarap jiwa yang baru lahir, namun bahkan para penggarap jiwa baru lahir yang paling kuat atau murid dari sekte surgawi pun tidak akan berdaya melawan serangan dari para penggarap formasi jiwa. Satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri dengan ketakutan. Perbedaan kekuatan yang sangat besar itulah yang menjadi alasan mengapa para penggarap formasi jiwa sangat jarang terlihat. Suatu wilayah planet mungkin hanya memiliki satu di antaranya dalam 100.000 tahun. Jadi, tuan yang telah melampaui level Nas Chen Soul, namun belum memasuki level formasi jiwa, sering dianggap berada pada tahap tertentu. Ada banyak nama untuk itu, termasuk setengah penggarap besar, setengah dewa, atau dewa asosiasi. Namun, tidak ada keraguan bahwa begitu para kultivator memasuki level itu dan memiliki sedikit kendali atas kekuatan formasi jiwa, para kultivator jiwa yang baru lahir tidak lagi dapat membandingkannya dengan mereka, mereka akan menjadi luar biasa kuatnya. Minggir! Chen Fan berteriak dan melayangkan pukulan. Ledakan, sinar cahaya berwarna-warni muncul di alam semesta. Kekuatan dewa bayi yang luar biasa kuat melonjak dan menyebar ke langit. Sinarnya sangat terang hingga tampak seperti jembatan cahaya, memanjang langsung dari Chen Fan ke bumi, berhenti di depan 4 pangeran ilahi. Jangan terburu-buru teman, Chen Beixuan, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Kembali, beberapa suara tua, tenang dan jahat mengikutinya. 7 tetua agung menyerang lagi. Seberapa mengerikankah kekuatan mereka? Berbicara tentang statistik, ketujuh orang tersebut memiliki pengalaman budidaya hampir 400.000 tahun dan kekuatan yang sangat kuat. Meskipun mereka mengikuti agenda masing-masing, tidak pernah benar-benar bekerja sama, setiap serangan mereka masih mempunyai kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan, seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Langit terbelah, hukum Dao bergemuruh, hukum Dharma muncul dan energi suci yang tak ada habisnya memenuhi udara. 7 energi tak terbayangkan yang sebanding dengan serangan harta karun kuasi ilahi melintas di depan dan menghancurkan segalanya. Meskipun Chen Fan telah menyerang dengan seluruh kekuatan dewa bayinya, 7 sinar energi menerobosnya secara langsung. Energi kuat tersebut masih memiliki sisa kekuatan, yang menghantam bumi dan menghancurkan atmosfer beberapa ratus mil. Planet, yang memiliki diameter ribuan mil, juga sedikit berguncang. Di bumi, gunung-gunung runtuh, tanah berguncang dan retak, sungai mengalir deras dengan cepat. Ribuan orang tewas atau terluka setelah serangan itu. Sekarang, keempat pangeran ilahi juga mencerahkan mata mereka. Mereka bergerak lebih cepat dengan 2 harta karun kuasi ilahi, berubah menjadi berkas cahaya yang langsung menuju bumi.
Begitu mereka turun, mereka akan dengan mudah dapat menekan seluruh planet dan mengalahkan Sekte Qiyong Utara dengan harta karun Dharma di tangan mereka. Pada saat itu, semua orang dari Sekte Qiyong Utara akan berada di bawah kendali mereka. Bagaimana mungkin Chen Fan masih menolak? Qin Jian tersenyum dan berkata, "Sabar, temanku. Setelah murid-murid saya yang kalah mencapai bumi dan membawa murid-murid Anda ke sini, kita kemudian dapat duduk untuk minum teh dan berbicara tentang kultivasi, untuk menunjukkan sikap sebenarnya dari penggarap abadi. Bertarung dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh setengah dewa seperti kita. Setiap kali dia berbicara, dia menyebut dirinya setengah dewa, yang melampaui manusia biasa atau bahkan kultivator lainnya. Dia tidak mengacu pada entitas ras alien. Sebaliknya, itu berarti penggarap formasi setengah jiwa. Penggarap agung seperti naga dan dewa, dan itu adalah tahap di mana kehidupan akan berubah dan naik. Benar-benar ada perbedaan besar antara mereka dan para penggarap dari 4 tingkat yang lebih rendah. Itu benar, wanita cantik dalam gaun istana mengangguk. Dia merilis Mountain River Universe Map di tangannya, itu diperluas dengan cahaya terang, menjadi dunia yang menyelimuti bumi. Harta kuasi ilahi itu telah berubah menjadi artefak sepanjang beberapa ribu mil, seperti tirai di langit. Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat berada di tangan Qiao Zhen dan Qiao Yu, sangat sulit bagi Chen Fan untuk menerobosnya. Chen Beixuan, muridmu akan mati. Menyerah dengan cepat, akan sangat terlambat bagimu untuk memohon ketika Yuan Yi dan yang lainnya memusnahkan Sekte Qiyong Utara. Tetua Agung Sekte Janji juga menyerang lagi dengan lukisan galaksi janji. Itu benar, meskipun beberapa tetua agung lainnya belum mulai menyerang, mereka secara diam-diam telah mengaktifkan harta karun kuasi ilahi mereka dan kekuatan mereka melonjak seperti naga. Mereka tampak tenang dan santai. Meskipun Chen Fan sangat kuat dan mampu menekan banyak pangeran ilahi, dia tidak begitu istimewa di mata setengah penggarap besar yang telah hidup dan berjuang selama puluhan ribu tahun. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Chen Fan sendirian, tapi dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan ketika mereka bertujuh bekerja sama. Ledakan. Energi dahsyat yang tak terbayangkan mengguncang udara dan planet-planet. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran di dekatnya merasa organ mereka telah terkoyak. Bahkan miliaran orang di bumi merasa hati mereka tenggelam, seolah-olah ada 7 dewa yang muncul di luar planet ini. Tuan Naga, Tuan Ling Yun, Tuan Surgawi Anpo dan Li Yuan semuanya terkejut. Kekuatan setengah penggarap besar berada di luar imajinasi semua orang. Meskipun mereka bukan dewa sejati dengan kekuatan tak terkalahkan dari penggarap agung sejati yang bisa menyapu ribuan wilayah, mereka masih bisa terbang seperti naga sungguhan dan mengguncang alam semesta seperti dewa. Energi mereka telah mencapai puncak di bawah tingkat formasi jiwa yang tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Membunuh, Arsiu bahkan mengertakkan giginya, lalu mengendalikan susunan pedang untuk menyerang keempat pangeran ilahi. Banyak murid Sekte Qiyong Utara tahu bahwa ini adalah momen kritis dalam hidup dan mati. Semua kultivator inti emas mengerahkan kekuatan penuh mereka dan melepaskan harta dharma mereka. Meskipun mereka akan menendang pelat baja, mereka memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Meskipun sekte ini baru didirikan beberapa tahun, mereka sangat kuat. Seseorang berseru, mata banyak penggarap Nas Chen Sol dari planet lain yang duduk di aula utama berkilauan. Mereka semua menghela nafas, tapi tidak ada satupun yang bangun. Semua orang tahu bahwa mereka akan membawa pisau untuk baku tembak. Tidak mungkin mereka bisa menang, kecuali Chen Fan mampu mengalahkan musuh. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka adalah 7 tetua agung, orang-orang yang seperti dewa setengah. Bahkan orang-orang optimis seperti Azure Dragon tidak memiliki banyak harapan dalam pikiran. Mereka, bagus. Kemudian, Chen Fan berbalik dan memalingkan muka dari bumi. Bayi ilahi 9 lubang melompat keluar dari pikirannya dengan tombak penghancur dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menembak ke bumi bersama 6 iblis. Chen Fan memandang ketujuh tetua dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan mata dingin, meremehkan orang lain seperti dewa. Saya berencana untuk meninggalkan kartu truf ini untuk para penggarap besar di planet lain dan mereka yang berada di balik semua ini. Sekarang setelah Anda memiliki keinginan mati, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa kekuatan sebenarnya dari seorang penggarap agung. Sebelum dia selesai berbicara, udara sedikit bergetar. 3 energi, dewa bayi, jiwa dewa, dan tubuh dewa,
menyusut dan bergabung menjadi satu di dalam tubuhnya, berubah menjadi lapisan aura mempesona yang menyelimuti Chen Fan. Pada saat itu, Chen Fan tidak bergerak, tetapi sepertinya ada dewa kuno yang muncul dari dalam tubuhnya, memenuhi ruang dan seluruh lautan bintang. Energi yang mengerikan mengguncang alam semesta dan bahkan dunia sepertinya tidak mampu menahannya. Planet-planet di dekatnya bergetar sedikit dan 7 tetua agung, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seolah-olah dewa palsu telah bertemu dengan dewa sejati. 3 energi dewa digabungkan dan kekuatan jiwa setengah baru lahir muncul. Di alam dewa pada zaman kuno, ketika para murid dewa membentuk bayi dewa dan mengembangkan jiwa, tubuh, dan jiwa mereka yang baru lahir hingga tingkat keberhasilan yang fenomenal, mereka akan memperoleh kekuatan jiwa yang baru lahir penuh. Itu adalah energi yang memungkinkan mereka mengalahkan penggarap formasi jiwa di dunia manusia. Chen Fan baru saja mengubah jiwa baru lahirnya menjadi bayi dewa, tetapi tubuh dan jiwanya masih berada di tingkat inti emas. Namun, setelah menggabungkan energi, vitalitas, dan semangatnya menjadi satu, dia juga memiliki kekuatan jiwa setengah baru lahir. Meskipun itu hanya hasil parsial, ia memiliki setengah energi dari penggarap besar formasi jiwa, yang melebihi kekuatan yang bisa dipanggil oleh penggarap setengah besar. Mereka tampaknya hanya setengah langkah lagi dari level formasi jiwa, tetapi banyak dari mereka tidak akan pernah bisa mengambil langkah terakhir sepanjang hidup mereka. Bahkan tidak ada satupun dari 100 kultivator yang bisa menjadi kultivator formasi jiwa. Tanpa terobosan, tingkat energi mereka masih jauh dari tingkat energi sebenarnya. Jika penggarap formasi jiwa adalah naga sejati dan penggarap jiwa yang baru lahir adalah ular, mereka hanya akan dihitung sebagai naga atau drek putih yang hanya memiliki tanduk kecil di kepala, beberapa pasang kaki di perut, dan kekuatan ilahi kecil yang memanggil angin dan hujan. Mereka akan berada ribuan mil jauhnya dari naga asli. Chen Fan seperti naga sejati yang belum dewasa saat ini. Meskipun dia belum sepenuhnya dewasa, dia sudah menjadi naga sejati, sangat berbeda dari naga dan ular piton. Ledakan, ketika kekuatan tubuh dewa, jiwa dewa, dan bayi dewa bersatu, sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Chen Fan. Dia berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya saat jubahnya berkibar tertiup angin. Energi itu mengguncang langit, bahkan bulan yang jauhnya beberapa ribu mil bergetar sedikit karena kekuatannya. Banyak orang merasa tubuhnya pecah-pecah dan jantungnya bergetar. Jika Song Yufeng tidak meninggalkan tata surya untuk melihat hal ini terjadi, dia tidak akan pernah mengatakan bahwa Chen Fan akan kalah di tangan sekte besar. Ini, beberapa pembudidaya nakal dari lautan bintang, yang berlama-lama di luar bumi untuk menyaksikan pertempuran dengan tenang, mata mereka terbuka lebar. Mereka hanya melihat sesuatu. Halo dewa muncul di atas kepala Chen Fan. Dia basah kuyup dalam cahaya keemasan oleh lingkaran cahaya yang menyilaukan, membuatnya bersinar seolah-olah Raja Dewa akan turun ke dunia manusia. Halo dewa sangat sakral, nampaknya jauh lebih mulia daripada halo ilahi yang terlihat pada penggarap agung. Ia membawa energi yang bebas, sempurna dan abadi. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa dewa halo agak tidak realistis, sepertinya baru separuhnya yang muncul dan jauh dari kata sempurna. Kekuatan macam apa ini? Para tetua benar-benar terkejut. Orang tua berotot itu melebarkan matanya dan menatap langsung ke arah Chen Fan untuk pertama kalinya. Qin Jian tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya, matanya penuh keterkejutan. Wanita cantik dalam gaun istana dulunya tenang, tapi dia juga mengerutkan kening saat ini. Mereka merasakan kekuatan yang dimanfaatkan oleh penggarap agung di Chen Fan. Meskipun energi itu tidak sekuat yang dimiliki oleh penggarap besar formasi jiwa, seperti perbedaan antara bayi dan orang dewasa, bagaimanapun juga, itulah kekuatan tingkat formasi jiwa, itu berbeda dengan para setengah dewa seperti mereka yang masih memiliki satu kaki di dunia fana. Apakah dia benar-benar menjadi dewa ilahi? Tapi bagaimana mungkin, dia hanyalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Selain itu, hukum dharma di wilayah planet ini belum lengkap. Dia tidak bisa menjadi penggarap formasi jiwa sejati di sini. Bahkan jika Pseudo Divine Lord Tatian dapat melepaskan energi dari Divine Lord sejati di wilayah planet ini, dia hanyalah Pseudo Divine Lord yang benar-benar berbeda dari Grand Cultivators yang sebenarnya. Dia bukan naga sejati. Pria tua kurus itu membelalakan matanya, tidak bisa mempercayainya. Penggarap agung termasuk di antara makhluk superior di alam semesta.
Meskipun terdapat banyak wilayah planet di seluruh alam surgawi kecil selatan, bahkan tidak setengah dari wilayah tersebut memiliki sekte yang tidak dapat binasa, hanya sepertiga yang melakukannya. Sisanya hanyalah sekte yang ditolak dengan nenek moyang yang merupakan penggarap formasi jiwa. Untuk setiap 100 naga, hanya satu yang bisa menjadi naga sejati, yang menunjukkan betapa langkanya penggarap besar formasi jiwa. Wilayah planet terbengkalai itu seperti daerah terpencil dan tandus di mata Qin Jian dan yang lainnya. Dibandingkan dengan alam surgawi kecil selatan yang seperti danau besar, atau galaksi pusat yang seperti lautan luas, itu hanyalah sebuah kolam kecil dan selokan. Jadi, bagaimana bisa ada naga sejati di sana? Fu Yan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, mungkin itu semacam harta rahasia atau seni rahasia yang dia dapatkan dari tanah dewa. Mari kita kalahkan dia bersama-sama dan kita akan tahu kebenarannya. Dia tidak bisa menjadi kultivator formasi jiwa sejati. Tidak mungkin ada naga sejati di wilayah planet ini. Baiklah, ayo kita lakukan bersama. Orang tua kurus itu berteriak dengan dingin, jangan diam saja di sana. Mari kita jatuhkan dia bersama-sama. Saya merasa anak ini mempunyai peluang besar yang sesungguhnya di planet ini. Master Sekte akan mencari seseorang untuk disalahkan jika Anda membiarkannya pergi. Jangan bilang aku tidak berbelas kasihan saat kita kembali dan melapor. Dia sudah menghilang sebelum menyelesaikan kalimatnya. Banyak hantu muncul di langit. Orang tua kurus itu melompat ke udara dan membentuk tubuh dirinya yang lain. Dalam sekejap, ada beberapa ratus gambar di langit, mengelilingi Chen Fan dan menyerang pada saat yang bersamaan, semuanya adalah klonnya. Orang tua kurus itu bisa dengan bebas masuk dan keluar dari klon itu. Dia tidak akan mati jika gambarnya tidak dihancurkan pada saat yang bersamaan. Seni rahasia Sekte Niekong. Tidak ada jejak seni ilahi. Ah, nak, aku tidak ingin melakukan ini, tapi seni rahasiamu terlalu kuat, sehingga membuatmu bersalah. Tetua dari Sekte Taichu menghela nafas. Ada dunia yang muncul dan menghilang di matanya setiap detik. Sebuah dunia muncul di hadapannya dan segera dihancurkan, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang tiba-tiba ditembakkan ke arah Chen Fan. Seni kelahiran dan kematian Taichu. Seni ini dikatakan menarik kekuatan yang dapat memusnahkan dunia sebagai energi. Itu mampu melukai penggarap formasi jiwa. Pergi, Tuan dari Sekte Matahari Iblis, Sekte Wuji, dan Sekte Changshen menampilkan kekuatan ilahi mereka yang paling kuat pada saat yang sama untuk menyerang Chen Fan. Bahkan wanita cantik dalam gaun istana mengerutkan kening dan menyebarkan peta alam semesta sungai gunung, mencoba membungkus Chen Fan dengannya. Orang tua berpakaian linen itu menggelengkan kepalanya dan membuang 3 harta karun Dharma. Masing-masing sebanding dengan palu emas raksasa dan berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melintas ke arah Chen Fan dengan kekuatan tak berujung. Ledakan, 7 tetua agung tidak lagi menahan diri. Mereka menjadi lebih serius dan menyerang bersama-sama. Galaksi sedikit berguncang karena mereka. Bahkan bulan pun akan hancur karena serangan gabungan mereka. Namun, Chen Fan terlihat sangat tenang. Bangkit, dia dengan lembut mengucapkan mantra dan menunjuk dengan jari, seberkas lampu hijau segera ditembakkan. Sinar energi hijau membawa vitalitas segalanya, serta kekuatan mendominasi yang dapat menghancurkan jiwa ilahi. Jari pembunuh Dewa Azuretir. Itu adalah kekuatan ilahi yang merupakan bagian dari seni panjang umur Azuretir. Itu adalah kekuatan ilahi tingkat tinggi, tapi itu bukanlah kekuatan ilahi terkuat di antara semua kekuatan ilahi yang diketahui Chen Fan, itu bahkan tidak termasuk dalam 10 besar, jadi Chen Fan sudah lama tidak menggunakannya. Namun, dia mengaktifkannya dengan kekuatan jiwa setengah baru lahirnya saat itu, dan kekuatan sebenarnya dari kekuatan ilahi itu segera terungkap. Ledakan, pada saat itu, seberkas cahaya hijau yang sangat tipis, ditutupi dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dan dikelilingi oleh aura emas, muncul di alam semesta, dengan lembut menyerang lelaki tua bermarga Yao, seperti jari entitas kuno. Orang tua bermarga Yao itu mencibir. Menghancurkan satu klon saja tidak akan membahayakannya. Dia bisa melompat ke beberapa ratus klon lainnya kapan saja dia mau. Namun, detik berikutnya, lampu hijau segera diperluas ke seluruh klonnya sepanjang rute yang tidak terduga, seperti gangren di Tarsus. Kemudian, beberapa ratus lelaki tua itu menjadi pucat pada saat yang sama, seketika kehilangan seluruh kekuatan mereka dan dihancurkan bersama. Jari pembunuh Dewa Azuretir dirancang untuk menghancurkan jiwa ilahi pada khususnya.
Bahkan jika jiwa ilahi berada ribuan mil jauhnya dan hanya memiliki sedikit energi, mereka tidak akan dapat melarikan diri. Jika orang tua itu tidak meninggalkan harta karun kuasi ilahi dari Sekte Niekong untuk memutus koneksi terakhir, klon terakhirnya dan bahkan dirinya sendiri juga akan mati. Membunuh. Chen Fan telah melukai parah tetua Yao. Dia kemudian mengangkat tangannya dengan pandangan acuh tak acuh dan mendorong dengan telapak tangan menghadap ke atas seperti entitas yang memegang langit. Retak, retak. Galaksi yang dijatuhkan oleh tetua Sekte Wuji tidak mampu menahan, kekuatan jiwa setengah baru lahir, Chen Fan dan mulai retak, inci demi inci. Miliaran planet mirip pasir di galaksi dihancurkan oleh kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Masing-masing dari mereka meledak, melambangkan kehancuran kekuatan seorang kultivator inti emas yang telah dikembangkan oleh sesepuh dari Sekte Wuji. Pada akhirnya, seluruh lukisan galaksi janji hancur berantakan. Galaksi tersebut benar-benar lenyap dan sang tetua terdorong puluhan mil ke belakang sambil menyemburkan darah. Kekuatan ilahinya telah retak, dia terluka parah. Dia telah berkultivasi selama 50.000 tahun, tetapi Chen Fan telah mematahkan serangannya dengan satu gerakan. Dia hampir jatuh dari ranah kultivator setengah besar. Bagaimana mungkin? Mengapa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya? Tetua dari Sekte Wuji membelalakkan matanya saat dia menyemburkan darah. Tapi itu baru permulaan. Chen Fan menyatukan jarinya dan menebas udara. Retakan. Seluruh alam semesta terbelah oleh tebasan Chen Fan. Cahaya tak berbentuk dengan 5 warna, termasuk merah, kuning, putih, hitam dan hijau, mengalir ke sekeliling dan membentuk bilaki 5 elemen primordial, yang panjangnya ribuan kaki, itu seperti pedang surgawi di tangan suatu entitas, yang mampu membelah langit. Itu adalah seni senjata ki tertinggi dari 5 elemen Sekte Abadi. Tetua Agung dari Sekte Matahari Iblis terbelah menjadi 2 setelah menerima serangan itu. Darah terciprat ke langit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia akan langsung mati jika bukan karena harta karun kuasi ilahi mengambil jiwa ilahi dan jiwa baru lahirnya untuk melarikan diri dalam seberkas cahaya. Meski begitu, dia masih terlihat sangat ketakutan. Lalu, Chen Fan meninju, memukul dan mencakar. Fuyan dan lelaki tua berotot itu disingkirkan oleh Chen Fan satu demi satu. Wanita cantik dari Sekte Fuyao memiliki Mountain River Universe Map yang diklaim tak terkalahkan, cukup kuat untuk menjebak penggarap formasi jiwa, namun Chen Fan langsung menampilkan seni kekacauan besar Kun Peng, melawan harta karun kuasi ilahi dengan dimensi ilahi. Kekuatan, peta alam semesta sungai gunung di tangan wanita itu juga tersedot. Dia segera mengambil peta itu kembali dan terjatuh kembali dengan cemas. Dalam sekejap, 7 tetua agung telah mengepung Chen Fan, tetapi semuanya dikalahkan. 2 dari mereka hampir mati dan harta karun kuasi ilahi dari Penatua Agung hampir diambil oleh Chen Fan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang, bahkan mata para penggarap nakal dari Star Ocean muncul, mereka pikir mereka tidak melihat semuanya dengan benar. Hanya Chen Fan yang tersisa berdiri di langit, dikelilingi oleh aura cerah dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya seperti seorang penggarap agung. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menjadi jauh lebih kuat dari kami, tidak peduli seberapa kuat peringkat Anda. Kita semua adalah setengah penggarap besar dan setengah dewa. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan kami bertujuh sekaligus dan hampir merampas harta karun kuasi ilahi kami? Itu tidak benar, itu tidak benar. Setengah penggarap besar pasti tidak memiliki energi seperti ini. Bahkan istana Pangeran Apollo pun tidak memiliki kekuatan ini, dan dia dikenal tak terhentikan di bawah alam penggarap agung. Orang tua berotot itu tersingkir oleh serangan Chen Fan. Dia meraba-raba di udara dengan keterkejutan di antara alisnya. Fuyan melihat ke bawah dan kekuatan Dharma di sekujur tubuhnya membentuk cincin ilahi raksasa yang mengelilinginya, namun dia masih terlempar puluhan mil jauhnya sebelum dia dapat pulih dan berhenti. Sebagai perbandingan, lelaki tua kurus, Wu Hongbo dan tetua dari Sekte Matahari Iblis menatap Chen Fan dengan ekspresi ketakutan dan tidak percaya. Seolah-olah mereka telah melihat monster kuno dari jauh di alam semesta. Meskipun tahap setengah penggarap besar bukanlah tingkat resmi dan masih ada perbedaan antara para penggarap setelah memasuki tahap itu, mereka semua dulunya adalah pangeran ilahi dan tidak ada kesenjangan besar di antara mereka. Bahkan para kultivator teratas di bawah tingkat penggarap agung, seperti Song Yufeng, Pangeran Istana Apollo, dan Tuan Muda dari Sekte Changshen, hanya sedikit lebih kuat dari mereka dan hanya mampu melawan beberapa dari mereka sendirian. Ketujuh dari mereka,
bersama dengan beberapa harta karun kuasi ilahi. Bahkan Pangeran Istana Apollo yang tak terkalahkan, saudara laki-laki kelima Qin Jian, akan dibakar menjadi abu oleh para tetua jika dia tidak menggunakan harta karun ilahi. Bukan karena sang pangeran tidak cukup kuat, tapi perbedaan di antara mereka terlalu lebar. Mungkin akan ada para elit dan penguasa di galaksi tengah atau tempat suci kuno yang bisa mengalahkan rekan-rekan mereka dan bertarung dengan para penggarap agung, namun yang pasti tidak ada satu pun di alam surgawi kecil selatan. Termasuk Qin Jian, semua orang memandang Chen Fan dengan ketakutan. Hanya merekalah yang tahu betapa berbakatnya Chen Fan. Memiliki kekuatan mengerikan di usia muda bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan bakat, peluang, atau keberuntungan. Mungkin peluang besar di tanah dewa benar-benar di luar dugaan kami. Anak ini mungkin mendapatkan peluang besar yang tak terbayangkan di sana, seperti buah dao, atau dewa hati kayu, yang legendaris, yang langsung naik dari inti emas ke tingkat formasi jiwa. Jika tidak ada hal lain yang bisa menjelaskannya, kecuali Qin Jian menundukkan kepalanya dan berbisik. Dia tidak melanjutkan berbicara setelah dia mengatakan, kecuali. Tebakan itu membuatnya takut ketika dia memikirkannya. Yang lain juga tampaknya telah memahami apa yang ingin dikatakan Qin Jian, tapi mereka juga tidak berani memikirkannya dengan baik. Reinkarnasi dari penggarap agung. Bagaimana dia bisa menebak begitu saja? Berapa banyak penggarap agung yang ada di seluruh alam surgawi selatan kecil? Sangat jarang. Masing-masing dari mereka adalah fondasi dari sekte yang tidak dapat binasa dan mereka mendominasi lautan bintang. Rencana semua sekte besar akan sia-sia jika seorang penggarap agung bereinkarnasi di wilayah planet terbengkalai. Namun, Chen Fan tidak tampak seperti reinkarnasi dari seorang penggarap agung. Yang asli pasti memiliki banyak tanda dan gambaran yang tidak bisa disembunyikan. Wanita cantik dalam gaun istana mengambil peta alam semesta sungai gunung dan berkata, jelas-jelas ketakutan, itu tidak mungkin. Bukankah barang-barang peninggalan para dewa kuno itu dibiarkan digunakan oleh mereka? Bukankah orang luar dilarang ikut campur? Kami telah mengirim orang ke tempat dewa dalam beberapa ratus ribu tahun terakhir, tapi mereka kembali dengan tangan kosong atau harta karunnya belum cukup matang untuk diambil. Bagaimana dia melakukannya? Anggota senior dari sekte yang tidak dapat binasa, yang telah mencapai level Qin Jian dan wanita cantik dalam gaun istana, sudah dapat memanfaatkan rahasia yang tidak akan pernah diketahui oleh orang biasa. Mereka bisa menebak bahwa pasti ada rencana Tuhan yang kuat di balik wilayah planet terbengkalai, hanya dengan melihat susunan dewa. Susunan dewa dan peluang besar seperti buah dao dan dewa hati kayu, tidak diragukan lagi telah ditinggalkan oleh tuan-tuan itu untuk diri mereka sendiri atau keturunan mereka, baik sekte atau keluarga mereka. Sekte-sekte yang tidak dapat binasa di alam surgawi kecil selatan tidak pernah berani menyentuh mereka. Orang-orang yang cukup berani untuk tidak mematuhi perintah sekte mereka dan diam-diam mencoba mencuri peluang terbesar di dunia dewa, seperti mereka yang berasal dari alam surgawi selatan kecil dan Lin He dari sekte matahari iblis, jarang terlihat di sekte besar. Sekte yang tidak dapat binasa seperti mereka bagaikan binatang jika dibandingkan dengan tempat suci dan sekte kuno, yang benar-benar berdiri di puncak galaksi, menghadap ke alam semesta. Mereka dapat dengan mudah dihancurkan dengan satu jari. Belum tentu, mungkin dia cukup beruntung telah menemukan setengah buah dao, mengingat dia adalah anak planet ini. Kemudian dia langsung berubah dari orang biasa menjadi setengah kultivator besar, juga mewariskan seni dewa dari dewa kuno dalam prosesnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lebih kuat dari kita pada usia 40? Fu Yan mengerutkan kening. Tuan Tuakin, Saudari Wen, Saudara Wu, siapa di antara kita yang tidak mencapai apa yang kita miliki saat ini tanpa berkultivasi selama 50.000 tahun? Hampir setengah dari elit bernama Pangeran Ilahi di zaman kita telah lama mati dan berubah menjadi lumpur. Mengingat kami adalah murid paling menonjol dari sekte yang tidak dapat binasa, kami memiliki semua sumber daya dari sekte besar dan bahkan seluruh wilayah planet, namun kami masih menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencapai level ini. Dia hanyalah seorang pria berusia 40 tahun dari planet terlantar, tapi dia jauh lebih kuat dari kita. Jika bukan karena mendapatkan peluang besar di tanah dewa, apalagi yang bisa menjelaskan hal ini? Setelah itu, para tetua terdiam. Banyak penonton, penggarap nakal dari lautan bintang dan penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain juga terkejut. Benar, kondisi Chen Fan tidak masuk akal.
Chen Fan telah berkali-kali menumbangkan ide dan kesan tradisional semua orang. Dia melawan kehendak Tuhan berkali-kali, mengalahkan para penggarap yang lebih kuat dari dirinya, dan kekuatannya terus meningkat, mencapai tingkat tak terduga sedalam lautan, di mana dasarnya tidak terlihat. Namun, Chen Fan baru berusia 30-an. Mereka masih berjuang di level Conate dan Golden Core ketika mereka seusianya, bersiap untuk membentuk inti dan melewati masa kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa cukup mampu membunuh 100.000 prajurit inti emas dengan satu tangan dan menekan 7 tetua agung? Haha, Chen Fan terkekeh. Orang-orang itu benar dalam beberapa hal. Dia memang mendapatkan buah dao yang belum matang. Dia akan segera menjadi setengah kultivator agung jika dia memakan buah yang belum matang itu. Namun, Chen Fan telah menyimpan buah dao untuk tujuan lain, terutama untuk mengkonfirmasi asumsi tertentu yang dia miliki sejak dia dilahirkan kembali. Kekuatan mengerikan yang dimiliki Chen Fan saat itu adalah karena kerja kerasnya selama 2 dekade terakhir, tetapi hal itu tidak perlu dijelaskan kepada orang mati. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Sekarang, bersiaplah untuk mati. Chen Fan bergegas maju dengan tangan di belakang punggungnya. Dia dikelilingi oleh aura cerah dan basah kuyup oleh cahaya. Halo Dewa muncul di atas kepalanya. Pada saat itu, Dewa Bayi, jiwa Dewa, dan tubuh Dewa di tubuh Chen Fan menjadi sangat padat, energi, vitalitas, dan semangatnya tidak terpisah lagi. Energi kekuatan jiwa setengah baru lahir ditampilkan dengan penuh kemegahan. Ledakan, Chen Fan membalikkan tangannya dan melancarkan serangan, membuat dunia berputar. Ada ribuan sinar cahaya keemasan dan kekuatan esensi dewa yang bergemuruh menyapu seluruh langit. Tampaknya dia telah mencapai tinggi miliaran kaki dan energi tak terbatas menghantam planet-planet, membuat bumi dan bulan di dekatnya berguncang, seolah-olah dewa kuno akan melepaskan segel pembalik langit. 7 tetua agung terbalik seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk karena serangan Chen Fan. Banyak pembudidaya yang berkunjung dari lautan bintang untuk menyaksikan pertempuran secara diam-diam merasa ketakutan saat ini dan hanya bisa mundur secepat mungkin. Retakan, langit terbelah. Serangan Chen Fan menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan jiwa setengah baru lahir. Energi yang menghancurkan bumi itu membuat tubuh banyak orang yang menyaksikannya beberapa ribu mil jauhnya retak dan jiwa ilahi mereka sepertinya berada di ambang ledakan. Ada tekanan tak terlihat di hati mereka yang mendorong mereka untuk membungkuk dan gemetar ketakutan di angkasa. Bunuh dia, dia memiliki peluang besar bersamanya. Semua rahasia planet timur akan terungkap saat dia meninggal, kata Fu Yan dingin. Itu benar, 7 sekte ilahi telah mempersiapkan diri selama beberapa ratus ribu tahun dan rencana telaten dari para master sekte dibuat untuk hari ini. Jika kita bahkan tidak bisa berurusan dengan penduduk lokal kecil dari planet yang ditinggalkan ini, bagaimana kita bisa mendapatkan peluang besar dan menjadi penggarap formasi jiwa? Orang tua kurus itu juga bergegas maju. Ayo, Wu Hongbo mengertakkan gigi. Tuan Tua Qin, jangan menahan diri lagi. Bagaimana saya masih bisa menahan diri saat ini? Saya ingin melihat kemampuan anak ini. Mata Qin Jian memancarkan sinar cahaya seperti petir dan arus listrik. Ledakan, tubuhnya terangkat dan tulang punggungnya setinggi pedang. Dia dikelilingi oleh cahaya keemasan dan pakaian linennya menghilang. Dia mengenakan jubah dengan 9 naga dan mahkota di kepalanya, tampak bermartabat dan serius. Dia tidak tampak seperti pengemis tua lagi, tapi seorang raja yang bermartabat. Dentang, Qin Jian melambaikan tangannya dan 9 berkas cahaya ditembakkan ke angkasa. Masing-masing dari 9 sinar cahaya menyembunyikan harta karun surgawi tertinggi yang sebanding dengan palu emas raksasa. Semuanya memiliki cerita dan asal-usul yang legendaris, dan dibuat oleh master terkenal di alam surgawi selatan kecil dengan material ilahi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan penggarap formasi jiwa pun tidak berani berhadapan langsung dengan mereka. Tetua agung yang normal biasanya memiliki paling banyak 1 harta karun surgawi seperti itu, tetapi Qin Jian memiliki 9 harta karun surgawi. Dia memang Raja Bintang Jatuh. Membunuh, Wu Hongbo berkata sambil matanya memerah. Dia mengeluarkan cermin perak dan menghadapkannya ke arah Chen Fan. Cermin tua itu mengeluarkan suara berdentang dan energinya yang menakutkan menyapu seluruh alam semesta, mengguncang ruang di sekitarnya. Itu melepaskan energi suci yang membuat banyak orang di bumi berlutut. Tampaknya itu adalah harta karun kuasi ilahi. Bukan hanya Wu Hongbo, pria tua kurus, wanita cantik dalam gaun istana,
dan tetua dari Sekte Matahari Iblis juga mengaktifkan harta karun kuasi ilahi mereka. Ledakan, pada saat itu, langit retak, sementara matahari dan bulan bergulir. Banyak orang di bumi yang ketakutan dan bahkan para penggarap jiwa baru lahir yang hadir pun kewalahan. Mereka memandang ke langit dengan ketakutan dan merasa seolah-olah mereka adalah 5 dewa perkasa yang telah terbangun di langit. Dewa-dewa itu memenuhi alam semesta dan sedikit energi mereka dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultivator Conate atau Golden Core. Jika mereka melancarkan serangan, orang-orang di separuh benua akan hancur berkeping-keping, bahkan planet-planet di dekatnya mungkin tidak mampu menahan serangan harta karun kuasi ilahi itu. Faktanya, kecuali harta karun kuasi ilahi Qinjian dan Fuyan yang telah diambil oleh 4 pangeran ilahi untuk menyerang bumi, 5 tetua agung lainnya tidak mempedulikan hal lain lagi dan telah mengungkapkan kartu truf mereka yang paling kuat. Retakan, harta karun kuasi ilahi itu beberapa kali lebih kuat ketika berada di tangan mereka, dibandingkan digunakan oleh para pangeran ilahi. Mereka tampaknya telah diaktifkan oleh penggarap agung dan memiliki sebagian kekuatan formasi jiwa. Namun, Chen Fan saat itu juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan jiwa setengah baru lahir. Meskipun dia baru mencapai kekuatan jiwa setengah baru lahir, dia telah melangkah ke ranah tingkat formasi jiwa, seperti naga sejati muda, yang sangat berbeda dari naga normal.